Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang memahami peranan Indonesia dalam hubungan internasional pada era globalisasi, latar belakang munculnya hubungan internasional, konsep moral dan globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap moral, dan mencegah dampak bahaya globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah, peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggapi globalisasi. Video pembelajaran ini adalah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman materi IPS SD yang diampu oleh Ibu Depi Pramika, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Alia Ertiza 2018-143441. Peran Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi ada 5, yaitu 1. Peran serta dalam organisasi internasional. Indonesia beberapa kali terlibat dalam organisasi internasional guna memenuhi salah satu tujuan negara Indonesia sendiri, yaitu membangun hubungan taraf internasional dengan negara atau dengan bangsa lain guna meningkatkan kerjasama di berbagai sektor. 2. Peran serta dalam MEA. Indonesia mengikuti MEA agar dapat meningkatkan daya saing masyarakat terhadap produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dalam era MEA, agar produk-produk dalam negeri dapat bersaing secara sehat dengan produk-produk asing yang beredar di dalam masyarakat. 3. Ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia merupakan salah satu penerapan peran Indonesia di dunia internasional. Peran serta Indonesia dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bertaraf internasional. Indonesia telah beberapa kali mengirimkan putra-putri terbaiknya agar mengikuti kegiatan bertaraf internasional. Walaupun begitu, putra-putri Indonesia harus selalu mengingat fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. 5. Melakukan kerjasama dengan negara lain. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain guna menjalankan hubungan internasional di era globalisasi melalui kerjasama dengan negara lain. Fungsi kerjasama dengan negara lain adalah agar mengantisipasi dampak globalisasi yang dapat muncul di berbagai aspek dan bidang. Perkenalkan, nama saya Asmarani Dwi, NIM 20181434423. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya hubungan internasional. Sebagai negara, tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain, sehingga muncullah sifat saling ketergantungan antar bangsa. Dengan kerjasama internasional, berarti menegakkan kedaulatan berdasarkan pengalaman sejarah dalam merintis, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Dirasakan pentingnya kesetiakawanan dan dukungan bangsa-bangsa yang pernah atau masih dijajah oleh kekuatan asing. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembinaan persahabatan dengan negara-negara di dunia atas dasar saling menghormati, kedaulatan, serta integritas masing-masing dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional sangat penting, artinya terutama bagi negara yang berkembang, yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan pembangunan. Dengan kerjasama internasional, berarti melaksanakan hidup berdampingan secara damai, yang mengandung aspirasi kemanusiaan secara universal. Dengan demikian, dapat meredakan ketegangan yang terjadi sehingga perdamaian dapat terus dipelihara dengan baik. Perkenalkan, nama saya Devani Manalu, NIM 2018-143430.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Saya juga akan menjelaskan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pengaruh globalisasi terhadap moral ialah yang pertama, pergaulan bebas, di mana akan menjerumuskan anak remaja dalam hubungan bebas. Lalu yang kedua ialah penggunaan narkoba. Pengaruh yang ketiga ialah cara berpakaian anak remaja yang tidak sopan, khususnya para pelajar. Dan yang terakhir ialah kurangnya rasa hormat kepada orang tua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadianti, NIM 2018143437. Baiklah, saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap moral. Sebelum lanjut ke pengaruhnya, kita harus tahu apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah proses yang mendorong berbagai aspek kehidupan manusia menjadi tidak terbatas. Maksudnya, antara individu satu maupun individu lainnya, kelompok dengan kelompok, negara dengan negara, tidak memiliki batasan geografis dan budaya. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil manfaat yang positif dan menghindari dampak negatif dari globalisasi. Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Efek dari globalisasi tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Meleburnya norma dan nilai di masyarakat akibat globalisasi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan aturan. Tindakan dan perilaku masyarakat yang arogan, mengikuti mode atau tren, bergaya hidup mewah atau boros merupakan contoh nyata dari adanya globalisasi. Semestinya, dengan adanya globalisasi akan mampu menjadikan hidup manusia lebih mudah, efisien, cepat, dan hemat. Namun, penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas justru akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, masyarakat harus dididik dan dilatih agar benar-benar siap menghadapi arus globalisasi yang memang tidak dapat dihindari. Dalam hal pemanfaatan produk globalisasi, kesiapan mental dan moral manusia merupakan modal yang sangat penting. Banyak kasus penyalahgunaan teknologi disebabkan karena rendahnya moral dan mental manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kurnia, NIM 2018143422. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggapi globalisasi? Nah, adik-adik, globalisasi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tentu saja kita harus mempunyai peranan sebagai masyarakat dalam globalisasi. Peran masyarakat dalam globalisasi: 1. Menghilangkan gaya hidup instan. 2. Memperkuat ideologi. 3. Mengubah pandangan. 4. Tidak membiasakan bermewahan. 5. Mencegah kemunduran mental. 6. Berperan sebagai penggerak. 7. Mempertahankan nilai kemanusiaan. 8. Menjadikan budaya sendiri sebagai prioritas. 9. Tidak bergantung pada modal asing. 10. Tidak meninggalkan sejarah. Kemudian, bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggapi globalisasi? Peran pemerintah menghadapi globalisasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, khususnya sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Undang-undang ini sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor, dan pemerintah membuat kebijakan di bidang perdagangan dan ekonomi internasional. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.